Yang terakhir kemarin, kita sudah sampai di bagian ini ya, di bagian dua loop, dengan menggabungkan, ada dua metode untuk pencarian arus ini. Semoga sudah dilihat videonya ya, video sebelumnya, dengan kelas lain kayaknya. Nah, kemarin sudah pada tahap ini menyimpulkan 3 persamaan, 1, 2, dan 3. Persamaan 1 ini ya, bentar, persamaan 1 ini, persamaan 2, dan persamaan yang ketiga. Nah, baik, yang kecap 1 dulu ya, supaya saya nggak menyalahi aturan. Jadi ada 3 persamaan ini, 1, 2, 3, maka kalian disuruh mencari I1, I2, I3. Seperti yang ditulis pada soal saya ini ya, IAF, IBF, IFE. Ini kan ya, yang ada di sini. Nah, 3 persamaan ini maka kita selesaikan dengan cara eliminasi dan substitusi. Intinya matematika kan begitu ya, inti dari kalau kita memiliki 3 persamaan. Nah, kayaknya saya akan substitusi aja nih ya, 1 ke 2 dan 1 ke 3. Jadi saya substitusi persamaan 1 ke 2. 1 itu ini ya, I1 tambah I2 sama dengan I3. Jadi I3 saya ganti dengan I1 tambah I2. I3 ini I3 ya, maaf ini I3 nih. Nah, ini saya ganti dengan I1 tambah I2, sehingga nanti saya dibantu ya kalau salah ya, min 3I1 dikurang I1 ditambah I2, lalu dikurang 3 sama dengan 0. Maka saya dapatkan min 4I1, min I2, min 3 sama dengan 0. Coba dicek ya. Betul? Ya betul ya? Ini, halo? Betul, Bu. Oke, nah ini berarti persamaan yang keempat. Kemudian saya lakukan persamaan 1, saya substitusikan ke 3. Nah ini susahnya begitu kalau menggunakan metode ini. Ya, makanya ketemu 3 persamaan itu loh repotnya. 1 ke 3, berarti ini saya substitusi dengan persamaan yang pertama ya. Jadi dapatnya adalah I1 ditambah I2. Ini kayaknya kok sesak banget ya. Coba saya hapus deh ya, supaya nggak terlalu sesak ini tulisannya. Bentar ya. Karena di layar pen elektronik tuh agak gede-gede tulisannya. 1 ke 3, nah kayak gini ada apa nih, spasinya. Jadi itu adalah I1 ditambah I2 gitu ya, sama dengan min 3I2. Nah, kita kumpulkan yang I2 dengan I2 berarti dipindah ke ruas kiri ya. I1 ditambah 4I2 sama dengan 0. Betul? Betul ya? Persamaan ke-5. Iya. Nah, kemudian mau dieliminasi yang mana nih? Misalkan I2 dieliminasi. Kalau I2 dieliminasi, berarti ini kali 4, ini kali 1. Gitu kan? Sehingga kita dapatkan persamaan yang baru, kalikan 4 yang di atas tuh, berarti min 16I1, min 4I2, min 12 sama dengan 0. Yang ini dikalikan 4 ya, yang ini. Kemudian yang bawah, persamaan kelima itu saya kalikan 1 ya, berarti tetap aja ya. Berarti I1 plus 4I2 sama dengan 0. Nah, supaya hilang I2-nya, maka harus saya jumlahkan. Hilang ya. Min 16 ditambah 1 berarti min 15 I1, min 12 sama dengan 0. Oh, jadi I1-nya adalah min 12 per 15, berarti dibagi 3 ya, min 4 per 5 ampere. Coba dicek lagi ya. Betul nggak nih? I1-nya min 4 per 5 ampere, betul? Bukan positif ke, Bu. Enggak positif ke, Bu. Lah kan dipindah ke sini ya. Dipindah ke sana kan positif. Berarti kan min. Jadi begini ya. Min 15 I1 sama dengan 12. Gitu kan? Jadi I1-nya min 12 per 15. Oh iya ya. Oke. Terima kasih ya bantuannya. Nah gitu ya, saling membantu ya. Kadang Ibu juga sering salahnya juga. Namanya manusia kan. Kan kalau ada lagunya siapa ya itu ya? Candil kah? Guru juga manusia. Aduh, udahlah. Mana-mana nanti. Nah, itu I1 sudah. Sekarang I2 bisa kali ya? I1. Oh, I3 bisa tuh ya.
I1 yang harganya ini, itu saya masukkan ke situ ya. Nah, jadi, aduh, kemana lagi saya nih? Bikin anu sendiri, penyakit sendiri. I1, ini deh. Jadi I1 yaitu min 4/5 itu saya masukkan ke persamaan yang kedua ya. Nanti ketemu I3 ya. Nah, jadinya itu min 3 kali min 4/5. Tolong dicek lagi, bantu saya. Min min 3 sama dengan 0. Betul ya? Oke, jadi ini plus ya, plus 12/5. Min 3 sama dengan I3. Saya lukir ya, I3 langsung saya lukir ke kanan. Ini jadinya I3 itu kalau saya jadikan penyebut yang sama, jadi 12, ini min 15, ya kan ya. Jadi I3-nya itu adalah min 3/5 ampere. Coba dicek lagi. Dibantu untuk diperiksa. Betul, Bu. Oke, alhamdulillah, baik. Nah, kemudian I2 yang belum ya, I2 yang belum. I2 saya pakai ini aja deh ya, persamaan yang ketiga boleh. Jadi persamaan yang ketiga itu saya butuh data I3. Nah, I3 barusan dapat itu ya. Jadi I3 sama dengan min 3/5 ampere itu saya masukkan ke dalam persamaan yang ketiga. Sehingga saya dapatkan yaitu min 3/5 sama dengan min 3 kali I2. Alah, kok iso naik ke atas tuh? Gimana ini? Nah, jadi kali I2, gitu ya. Ini minusnya dicoret, 3-nya dicoret. Oh, sehingga kita dapatkan I2 adalah 1/5 ampere. Nah, gitu dia. Coba dicek. Oh ya. Betul, Bu. Ya, Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, hasil dari perhitungan kita itu adalah I1-nya sama dengan min 4/5 ampere, I2-nya sama dengan 1/5 ampere, dan I3-nya itu sama dengan min 3/5 ampere. Nah, kita perhatikan para siswa, untuk arus yang nilainya negatif, itu artinya arah kita itu keliru. Kan kita mengandaikan itu arahnya, awalnya kita andaikan kita coba, ya kita misalkan arahnya. Nah, permisalan kita berarti salah. Berarti ini nanti di gambar yang sesungguhnya harus kita ubah. I1 dan I3. I2-nya sudah betul itu. Arahnya ya, arahnya. Jadi awalnya itu kan begini nih ya. Ini awalnya itu awal. Permisalan ya. Nah, itu begini. I1-nya masuk, I2-nya masuk, I3-nya keluar. Kan begitu nih permisalannya kita lihat kembali. Nah, gitu kan. I1 masuk, I2 masuk, I3 keluar. Berarti begini nih ya permisalan kita. Kemudian berdasarkan hasil perhitungan itu yang betul hanya I2. I1 berarti kita balik, I3 juga kita balik. Oh, berarti sekarang kita harus lakukan pembetulan arus. I1-nya harus ke kiri, I2-nya benar positif berarti tetap ke kiri, I3-nya minus berarti ke atas. Nah, ini dia yang betul. I1, I2, I3. Ini dia arus yang sesungguhnya. Jadi I1 itu nilainya jadi positif semua kalau kayak gini. I1 adalah 4/5. Ya, kemudian I2 itu 1/5 dan I3-nya itu 3/5. Masuk sama dan keluar. 1/5 tambah 3/5, 4/5. Paham nggak nih? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Baik ya, baik. Ya, jadi dengan demikian, arus yang tadi kita misalkan di gambar saya yang sebelumnya, berarti ada kesalahan, bukan kesalahan apa gitu ya, permisalan kita yang keliru. Berarti I1 harus kita ubah ke kiri, I3 harus ke atas, I2-nya tetap. Dan ini IAF berarti berapa tadi itu? IAF adalah 4/5 karena I1 ampere. IBF itu kalau tidak salah 1/5 ya, 1/5 ampere. Dan I3-nya FE itu 3/5 ampere. Ini dia jawabannya. Oke, ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan berkaitan dengan bagaimana cara menyelesaikan hukum Kirchhoff 1/2 untuk dua loop? Silakan. Ada tidak? Sudah jelas belum ini?
Halo para siswa, kok jadi pendiam kalian? Ya, ini ya audionya kadang tidak berjalan dengan nyaman ya. Oke. Ada yang ingin disampaikan? Sudah jelas belum? Jelas, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Sip. Nah, itu adalah metode yang pertama, yaitu menggabungkan Kirchhoff 1 dengan Kirchhoff 2. Ini para siswa, untuk yang metode kedua, ini sebenarnya lebih simpel lagi memahaminya, tetapi harus hati-hati. Simpelnya begini, kita melihat bahwa rangkaian ini hanya ada 2 lob saja. Itu aja prinsip kita. Dan dengan demikian, pada lob 1, A, F, E, D, A. Saya ulang ya, lob 1 ini ya, A, F, E, D, A, gitu. Itu kita misalkan dilalui oleh arus 1, gitu. Jadi ini I1, kemudian I1 ya, mengalir seperti ini. I1, beda loh ya, sedikit beda loh ya. Ini I1. Nah, jadi lob 1 dialiri arus 1. Ya. Kemudian lob 2 yang ini, saya kasih hijau ya, lob 2. Dialiri oleh arus kedua. Nah, saya samakan arahnya, maaf. Saya setting arahnya agar supaya I1 dengan I2 itu nanti numpuk dengan arah yang sama. Jadi saya ginikan dong, I2-nya begini. Ini I2. Semoga nggak bingung ya. Nah, kamu lihat ini, di FE, I1 dengan I2 arahnya menjadi sama. Jadi, kalau saya boleh menulis, I1 arahnya searah jarum jam, I2 lobnya itu berlawanan jarum jam. Gitu dia. Agar supaya di pertemuan kedua lob, yaitu FE, itu arah I1 dengan I2 itu sama. Itu artinya FE itu dilewati oleh I1 ditambah I2. Gitu maksudnya. Jelas tidak? Semoga paham ya? Jelas ya? Oke, nah sekarang kita tinjau lob 1. Lob 1 pakai merah. Lob 1, saya bergerak dari titik A, kemudian F, E, D, A. Kembali ke A lagi. Dari A, kita tulis dulu ya Kirchhoff-nya ya, Kirchhoff 2 ya. Sigma IR ditambah sigma elemen baterai sama dengan 0. Jumlah semua tegangan yang diciptakan karena pertemuan IR dengan elemen sama dengan 0. Nah, saya berjalan dari A, kemudian saya hitung yang IR dulu ya. Nah, kamu lihat ya, I1 ketemu dengan 4, kemudian di bagian FE ketemu dengan 4 lagi, di bagian ED ketemu dengan 4 lagi, di bagian DA ketemu dengan 4 lagi. Betul ya? Berarti ada 1, 2, 3, 4. 16, betul? Min 16 I1. Paham enggak? Boleh kan? Kita gitu kan? Oke. Tapi jangan lupa, di FE itu juga dilewati oleh I2, gitu. Berarti saya juga harus menuliskan min 4 I2, gitu loh para siswa. Paham ya? Kan di FE itu dilewati 2 arus nih ya, I1 dan I2. I1 sudah saya hitung, I2 juga jangan lupa dihitung juga, gitu. Paham ya? Paham. Oke, nah itu sudah selesai yang IR-nya tuh, sudah selesai tuh IR-nya. Sekarang kita melihat yang elemen baterainya. Elemen baterai itu kalau FE tidak ada pengulangan ya. Yang kita tuliskan tuh I1 dan I2 itu harus kita tuliskan semua. Kalau elemen ya sudah berapa ya yang lewat itu kita balik lagi dari A berarti min 12 ini kan ya. Min 12 keluar dari kutub negatif sekali min 12 kemudian ini plus 12 ya. Plus 12 sama dengan 0 gitu. Betul ini? Udah ya? Oke, kita coret nih ya. Nah, nanti ketemu 2 persamaan enak banget ini. Jadi ketemunya adalah
min 16I1, min 4I2, min 12 sama dengan 0. Saya bagi 4 ya, supaya lebih sederhana gitu. Jadi min 4I1, min I2, min 3 sama dengan 0. Ini persamaan yang pertama. Nah, sekarang kita menuju ke lob 2 ya. Lob 2. Lob 2 arah kita sekarang berubah. Dari B ke F, ke E, ke C, kembali ke B. Kita tulis dulu Kirchhoff 2-nya. Sigma IR ditambah sigma E sama dengan 0. Ini kok gede banget nih ya? Bentar ya, saya kecilin dulu deh. Nah, itu aja. Oke. Sigma IR dulu ya. I2 ketemu dengan 4, ya kan? Ketemu dengan 4 lagi, ketemu dengan 4, ketemu dengan 4. Berarti min 16 I2, betul? Betul ya? Betul. Oke, jangan lupa yang sebelah sini dilewati oleh I1. Yang sebelah kawat FE untuk lob 2 itu dilewati juga oleh I1, nggak cuma I2 tok tuh, I1 juga iya. Oh, kalau begitu berarti kita kurangi 4I1 gitu. Paham? Paham, Bu. Ya. Paham. Nah, sekarang sudah selesai yang bagian ya. Bagian ini udah selesai, sekarang bagian elemen baterai. Nah, perjalanan saya ke F ya ini yang FE ini ketemu dengan main keluar dari main 12 ya. Berarti main 12 ini ya keluar dari main 12 kemudian keluar dari plus 12. Jadi plus 12 sama dengan 0. Gitu ya. Halo para siswa, paham ya? Oke, ini ya, ini hilang ya. Berarti min 16I2 min 4I1 sama dengan 0. Saya kecilkan atau saya sederhanakan dibagi 4, berarti min 4I2 min I1 sama dengan 0. Ini persamaan yang kedua, gitu ya. Atau bisa kita tulis gini ya. Jadi saya pindah I1 sama dengan min 4I2. Itu persamaan yang kedua. Boleh kan? Boleh ya? Boleh, Bu. Oke, nah udah dapat 2 persamaan nih. Persamaan 2 ini aja. Aduh, kok jadi kayak gini? Yang hitam deh. Nah, ini 1 dan 2. Kan lebih simpel kan? Nah, kalau sudah, berarti 2 dimasukkan ke 1 gitu ya. 2 disubstitusikan ke 1. 2 I1-nya diganti dengan ini. Oh, berarti min 4 kali min 4I2. Nanti tolong betulkan kalau salah. Min I2, min 3 sama dengan 0. Jadi ini dimasukkan ke sini gitu ya. Betul kan? Betul ya? Jadinya 16I2 min I2 min 3 sama dengan 0. Betul? Betul ya? Betul, Bu. Iya, jadi 15I2 sama dengan 3, berarti I2-nya adalah 3/15 sama dengan 1/5 ampere. Betul ya? Halo? Betul, Bu. Oke, nah udah dapat nih I2-nya. I1-nya dapat langsung ya, dapat harga ini ya. Oh, berarti I2 yang sebesar 1/5 ampere kita substitusikan pada persamaan yang kedua, kita dapatkan min 4 kali 1/5 sama dengan I1. Oh, berarti kita dapatkan I1-nya adalah min 4/5 ampere. Aduh, tulisannya jadi jelek kayak ini nih. Saya tak ulang dulu ya sebentar ya. Jadi ini adalah min 4/5 ampere. Betul ya? Oke. Halo? Halo, udah jelas ya? I1-nya, ya. I1 dapat nih 1/5. I1-nya min 4/5, I2-nya 1/5. Coba dicek lagi tuh, betul ya? Oke. Berarti yang salah I1 ya arahnya ya. Arahnya harusnya ke kiri. Yang bagian sini ya, arahnya harusnya ke kiri ya. Oke. Nah, para siswa, untuk yang FE, kamu lihat nih FE itu kan dilewati 2 arus ya, I1 dan I2, betul ya?
I1 dengan I2. Jadi IFE itu adalah I1 ditambah I2. Nah, I1-nya tadi berapa ya? Min 4/5. Min 4/5 ditambah I2-nya itu 1/5. Oh, jadi ketemunya adalah min 3/5 ampere. Nah, ini IFE atau versi E3 pada Kirchhoff 1 tadi itu, gitu para siswa. Jadi, IFE itu adalah min 3/5 ampere. Sama nggak hasilnya? Kita lihat ya. Sama ternyata. Sama kan? Min 4/5, 1/5, min 3/5. Sama kan? Halo para siswa. Ya, Bu, sama. Nah, cuma yang model ini lebih simple. Kamu lihat nih ya, lebih mudah kan? Ya. Nah, jadi lebih mudah. Kalau lebih mudah, mengapa menggunakan ini? Repot ini ya. Nah, tapi tergantung dari kalian ya. Kalau saya sampai sekarang pakai yang ini, pakai yang langsung ke 2 loop. Kalau misalkan rangkaian itu kalau di universitas 3 loop, 4 loop loh para siswa. Jadi begini nih rangkaiannya. Kalau kalian bertahan dengan itu jadi banyak sekali ini ya. Nah, ini banyak persamaan. Nah, ini misalkan. Nah, ini kan 3 loop tuh. Nah, kalau kalian menggunakan teknik tanpa Kirchhoff 1 langsung nih loop 1, nih loop 2 samakan, nih loop 3. Beda sedikit nggak apa-apa nanti. Ini ada I1 gitu ya, ada I1, ada I1-nya ke sini juga, ini I2 gitu ya, ini I2. Nah, ini I3 nih, I3-nya loopnya ke sana nih, I3, dan seterusnya. Paham nggak? Lebih enak begitu. Kita akan mendapatkan 3 variabel saja pada teknik ini, yaitu I1, I2, dan I3. Tapi kalau kalian menggunakan teknik ini, ya, kalian akan dapatkan, banyak sekali ini I1. Misalkan ya, kalau pakai teknik Kirchhoff 1 itu ya, itu nanti, misalkan ini I1, ini kawat 1, ini kawat 2, kawat 3, kawat 4. Nah, ini kawat 5, kawat 6. Ada 6. Aduh, enggak deh, mabuk saya, enggak mau saya. Paham para siswa? Halo. Nah, jadi kalau di perguruan tinggi memang cara ini tidak dipakai. Ya, mohon maaf ya. Cara ini tidak kita gunakan lagi karena memang jadi ribet nanti kalau loopnya banyak gitu. Kalau loopnya cuma 2 ya gampang, itu pun juga agak lama ya, berapa menit. Tapi kalau dengan cara yang tadi, itu kita akan dapatkan langsung 2 variabel dan itu sangat membantu kalau loop kita itu banyak, ada 3 loop, 4 loop, 5 loop bahkan, dan seterusnya. Bisa dipahami nih para siswa? Bisa, Bu. Oke, baik. Selanjutnya nanti kalau ini arahnya minus, kalau itu kembali lagi sama ya. Kalau ini minus, maka harus diubah arahnya. Oh, berarti arahnya bukan ke kiri, tetapi ke kanan. Ini pakai apa ya? Aduh, sampai habis ya. Berarti arahnya begini. Nah, sama itu kalau itu penjelasan akhirnya, finally-nya sama dengan yang kalau kita menggunakan teknik Kirchhoff 1. Bisa dimengerti nih para siswa? Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, ada ya. Ya, silakan. Kurang paham yang dapat IFE-nya, Bu. Oh, FE ya. Orang Melayu FE. Jadi gini, FE kok FE nih, aduh sama aja lah ya. FE ini, kamu lihat ya, sebentar nih saya hapus supaya nggak bingung kamu ya. Gini, saya taruh di bawah aja ya, bentar ya. Ini, nah ini FE. Ini titik F dan ini titik E. Nah, I1 ke sini. I2 ke sini juga, betul nggak? Ya. Jadi, kawat FE itu dilewati oleh 2 arus pada loop 1 dan pada loop 2. Ini kan loop 1 ya, ini loop 1. Yang ini loop 2 gitu. Nah, dua-duanya itu saya sengaja samakan. Kan begini tuh ya tadi tuh. Nah, gitu kan ya? Paham nggak nih? Ya. Nah, pada FE ini ada 2 kawat nih. Kawat I1, ada 2 arus, yaitu I1 dan I2. Nah, nanti berarti IFE, karena dilewati 2 berarti I1 tambah I2. Ujung-ujungnya juga Kirchhoff 1 juga. Cuma dalam penerapannya dia tidak disinggung gitu. Tapi di akhirnya
ternyata ini dilewati oleh dua arus gitu. I1 ditambah I2. Itu maksudnya. Sehingga kalau I1 tadi harganya adalah min 4/5, gitu ya, maka I2-nya berapa ya? 1/5. Ya udah tambah 1/5. Berapa ketemunya? Min 3/5. Ya sama saja sih. Gitu. Jelas? Jelas, Bu. Oke. Seandainya 3 lob yang di perguruan tinggi itu, ya, seandainya 3 lob. Atau 4 lob, atau 5 lob, 6 lob. Tergantung dari dosennya ya. Misalkan 3 lob ya para siswa ini. Nah, gini. Nah, gini ya para siswa ya. Tadi dimisalkan I1-nya ini, I2-nya ini. Nah, I3-nya misalkan begini. Nah, gitu misalkan para siswa. Maka nanti ketika sampai di apa ya, di bagian katakanlah ini apa ya? PQRS gitu ya. Misalkan lah ya. Nah, ketika di titik PE, I-nya kan I3-nya kan ke sini nih ya. Nah, di sana ke sana nih ya, gitu kan ya. Nah, gitu teh ya, I3. Gitu. Nah, maka nanti kalau ditanya arus PE, ya berarti I3 kurangi I1 gitu loh para siswa. Bisa dipahami nggak? Di titik PE, di kawat PE, itu nanti IPE ya, itu nanti adalah I3 dikurang I1. Karena I1-nya ke kiri, I3-nya ke kanan. Kalau di EKI, ini kan I2 ya. I2 itu kan begini ya, I2 ya. Paham enggak? Nah, kalau di IPQ, I apa nih? IEQ ya. IEQ itu I3 ditambah I2 karena arahnya sama gitu loh. Paham enggak maksud Ibu? Paham, Bu. Nah, Paham. gitu ya. Enak pakai ini ya? Ya, silakan. Silakan. Tadi itu kan Ibu tuh kan pakai substitusi, Bu. Kalau misalnya pakai eliminasi bisa enggak, Bu? Bisa. Ini ya, yang mana nih? Nah, boleh pakai eliminasi ya. Baik, kalau saya ngomong. Nah, yang mana ya? 1 dan 2 ya. 1 saya tulis lagi ya. 1 saya tulis lagi di bawah. Oke. Min 4I1, min I2, min 3 sama dengan 0. Ini persamaan yang pertama. Yang kedua itu adalah min 4I2 sama dengan, atau diginiin ya, min I1 sama dengan 0. Boleh kan? Sama ya. Nah, gitu ya para siswa. Nah, sekarang dieliminasi. Mana yang mau dieliminir nih? I1 atau I2? I2 ya? Atau I1? Maunya kalian yang mana nih? I1 ya, Bu. I1. Berarti kalau gitu kalikan 1, ini kali 4. Gitu kan? Nah, kali 1 berarti min 4I1, min I2, min 3 sama dengan 0. Sedangkan yang bawah kalikan 4 berarti min 16I2, min 4I1 sama dengan 0. Oke. Dieliminir, I1-nya hilang, berarti dikurang. Ya, supaya hilang ini. Nah, berarti ini min I2 plus 16. Berarti 15I2 min 3 sama dengan 0. Jadi I2-nya adalah 3/15 sama dengan 1/5 ampere. Sama hasilnya. Begitu? Jelas? Jelas, Bu. Oke, sama kan ya? Ya. Jadi eliminasi, substitusi terserah maunya pakai apa, monggo. Suka-suka kita lah ya, mana yang lebih nyaman. Tapi kalau model ini, model penyelesaian untuk lob, ini saya sarankan sebaiknya hindari Kirchhoff 1. Langsung saja kalau ada 2 lob berarti ada 2 arus. Kalau ada 3 lob ada 3 arus, kalau ada 4 lob 4 arus, dan seterusnya. Itu akan lebih mudah kita menyelesaikannya daripada kalau kita ribet pakai Kirchhoff 1 dulu, dan seterusnya. Oke, baik. Nah, sekarang satu sampel lagi soal, bentar ya, yang ada di LKS saya, ya berarti ya, ya di draft saya. Nah ini silahkan. Ini ada soal begini, ada 2 lob ya berarti ya, lalu kamu diminta untuk mencari IAB dan VBA. Nah IAB berarti yang ini ya, dan VBA. Coba kita pakai 2 lob langsung, setuju ya? Setuju ya? 2 lob langsung, boleh? Setuju, Bu. Oke, sip, baik.
Dua lob berarti atas saya anggap pakai merah, ini I1. I1, gini ya, lob 1. Kemudian I1, waspadai loh ya, ini I1. Oke, atau satu aja nih ya, supaya nggak membingungkan kalian ya. Nah, ini aja. Sekarang yang lob bawah saya pakai biru, supaya sama ini arahnya, ini lob kedua, dilewati I2. Ya, berarti I2-nya begini nih. I2, 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 I2. Oke. Sekarang kita selesaikan lob 1. Bantu saya ya. Jadi sigma IR ditambah sigma E sama dengan 0. Yuk kita selesaikan. Yang bagian ini dulu. Lob 1. Berarti I1 Min ketemu. 12 I1. Oke. 1, 2, 3. Iya, betul. Min 12 I1. Jangan lupa ada I2. Berarti min 4 I2. Karena di BA ini dilewati oleh I2 juga. Paham ya? Paham, Bu. Nah, itu yang bagian bagian ini yang sering siswa itu lupa. Oh, mahasiswa ya. Mahasiswa itu lupa yang bagian ini I2-nya itu sering lupa dia. Nah, itu salahnya di situ. Makanya untuk yang model ini kalian harus betul-betul waspadai ketika ada himpitan kedua lob. Itu harus betul-betul kalian waspadai. Ini kan AB ini berhimpit antara lob 1 dengan lob 2. Oke, selesai IR, sekarang E-nya. E-nya kita kembali dari titik, misalkan ini titik PQRS ya. Nah, titik P lagi, berarti bantu saya. Ditambah 12, kemudian dikurang 6. Habis sama dengan 0. Gitu aja sih. Kita selesaikan, berarti min 12 I1 min 4 I2 plus 6 sama dengan 0. Bisa kita sederhanakan dibagi 2 ya, berarti min 6 I1 min 2 I2 plus 3 sama dengan 0. Ini persamaan yang pertama. Tuh kan, ketemu langsung satu persamaan. Sekarang lob 2, saya pakai biru ya, lob 2. Bantu saya, sigma IR ditambah sigma E sama dengan 0. Bantu Ibu ya. Saya mulai dari B. Yuk, berarti Min 12 I1. I2. 12 atau ini 6, 4. Min 16 dong, ya nggak sih? Min 16 I2. Jangan lupa dilewati I1, AB-nya, BA-nya. Berarti min 4 I1. Sip, oke. Ini yang resistor sudah, sekarang yang elemen baterai. Kita keluar dari min 6, kemudian plus 18. Habis ya, sama dengan 0. Oke, baik. Kita eksekusi ya, min 16 I2, min 4 I1 plus 12 sama dengan 0. Kita bagi dengan 4. Ya, supaya lebih sederhana. Berarti min 4 I2, min I1 plus 3 sama dengan 0. Betul ini? Betul, Bu. Oke, nah berarti kita eliminasi ya. Tadi yang pecinta eliminasi. Min 6 I1 lebih enak eliminasi kok kayaknya ya. Ada hal-hal tertentu kadang kita butuh substitusi juga. Ini saya tata ulang ya, min I1, min 4 I2 plus 3 sama dengan 0. Berarti saya kayaknya bagusan yang saya eliminar yang I2 ya, berarti kali 2, ini kali 1, gitu ya. Berarti min 12 I1, min 4 I2 plus 6 sama dengan 0, yang bawah itu sama ya. Min I1, min 4 I2 plus 3 sama dengan 0. Berarti saya harus kurangi agar supaya hilang ini. Berarti ini min 11 I1 plus 3 sama dengan 0, maka didapatkan I1-nya adalah 3/11 ampere. Baru ketemu I1 ya? Halo, benar kan ini? Ya, Bu. Betul, Bu. Oke, baik. Sekarang kita lihat I2. I2 masuk ke sini aja boleh lah ya. Jadi masuk ke yang ini, persamaan yang ini dia ya, I2-nya. Maka untuk I1 sebesar 3/11 ampere saya substitusikan ke persamaan yang kedua. Kita dapatkan min, bantu Ibu ya, min I2
min 3/11 plus 3 sama dengan 0. Kita pindah ke sono semuanya. Min 4I2 sama dengan 3/11 dikurang 3. Betul nggak nih? Betul, insya Allah ya. Nah, kita jadikan penyebut yang sama, 3 min 33. Betul? Berarti min 4I2 sama dengan min 30/11. Ini minnya dicoret. Dibagi 2, 15 dibagi 2, 2. Berarti I2-nya adalah 15/22 ampere. Coba dicek ya. Betul ya? Betul, Bu. Betul, Bu. Oke, nah, sip. Itu artinya I1-nya positif, I2-nya positif. Oh, berarti tanda kita sudah betul nih. Berarti jangan diubah nih, berarti benar nih. Oh, berarti pada AB dilewati oleh I1 dan I2 dan dijumlahkan IAB. Oh, kalau begitu IAB saya taruh mana ya? Sini ya. IAB itu adalah I1 ditambah I2 karena IAB itu dilewati I1 dan I2, berarti ditambah. Nah, I1-nya itu 3/11 ditambah I2-nya itu 15/22. Penyebutnya samakan, berarti 6 plus 15. 21/22 ampere. Nah, ini dia jawabannya IAB. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, mudah kan? Coba kamu kalau pakai yang Kirchhoff 1. Aduh, lama itu. Ya, ketemu 3 persamaan pula I. Enggak. Kalau kita sudah paham bagaimana cara penyelesaian dengan metode perguruan tinggi, kita nggak akan pakai yang itu lagi. Apalagi kalau ketemu 3 loop, 4 loop. Enggak deh ya pakai cara itu. Oke, ini tadi IAB sudah ketemu. Sekarang VBA. VBA itu berarti selisih tegangan pada titik B dan titik A. Maksudnya itu, VBA. Bu taruh atas lah ya. IAB tadi adalah, berapa tadi? 21/22 kah? Mbak cek lagi. Iya, Bu. Iya, Bu. Oh iya, betul. Ya, baik. Nah, VBA. VBA sekarang begini para siswa, untuk menentukan tegangan, maka kita harus mencari jalan arus yang sesungguhnya. Nah, ternyata tadi sudah kita cek bersama perhitungannya positif semua ya. Berarti arah ini sudah betul itu. Jadi arah yang IAB itu ke kiri. Nah, kalau begitu perjalanan kita dimulai dari titik B menuju ke titik A. Oh, kalau begitu tegangan di B gitu ya. Kemudian arus IAB itu keluar dari 6 volt, berarti min 6 ya, min 6. Lalu dia ketemu 4 ohm, berarti min 4 kali I AB, habis sama dengan VA. Nah, gitu dia. Untuk mencari perbedaan tegangan pada kedua titik. Gitu ya. Kita mulai dari B, karena arus itu mengalir dari B ke A, bukan dari A ke B. Kalau dari A ke B, ya kita mulai dari A. Paham ini para siswa? Arus yang sesungguhnya ya. Halo? Iya, Bu. Paham, Bu. Baik, oke. Nah, VB ini karena yang diminta adalah VBA, berarti ya udah ini kita lukir aja VA-nya. Berarti VB min VA sama dengan itu ya, pindah ke kanan semuanya. Berarti 6 ditambah 4 kali IAB. IAB tadi 21/22 ya. 21/22. Dibagi 2, itu 2, ini 11. Itu ya, berarti VBA, karena VB min VA adalah VBA sama dengan 6 ditambah 42/11. Coba cek. 21 kali 2 kan 42 ya, per 11. Nah, berarti VBA itu sama dengan 6 ditambah 33, itu 3, ya sisanya 9/11. Coba dicek. Betul ya? Jadi 42 kalau dibagi 11 itu kan 3, 33. 33 ada sisa 9/11. Ya, berarti ini ketemunya adalah 99/11 volt. Volt ini maksudnya ya. Jadi tegangan, perbedaan tegangan antara titik A dengan titik B adalah 99/11 volt. Paham ini para siswa? Paham, Bu. Oke, Paham, Bu. pertanyaan saya. Baik.
Dengan hasil ini, dengan hasil 99/11 volt gitu ya, itu lebih tinggi mana tegangan di titik A atau titik B? Silahkan dijawab. Titik B, Bu. Dengan titik Titik B B. Nah, karena hasilnya positif. positif. Iya. Jadi artinya titik B lebih tinggi tegangannya daripada titik A. Dan masuk di akal juga. Jadi begini, titik B lebih tinggi ketika keluar dari 6 volt berkurang lagi karena ketemu resistor. Makanya di A menjadi lebih rendah. Gitu loh para siswa. Saya ulang ya. Jadi berdasarkan hasil perhitungan kita, VBA itu adalah 99/11. Itu artinya tegangan di titik B lebih tinggi daripada di titik A. Dan itu masuk akal karena arus itu bergerak dari B ke A. Jadi ketika tegangan di B sekian, maka ketika dia keluar dari kutub baterai negatif, maka berkurang itu tegangan dia. Ketemu lagi dengan arus 4 ohm, berkurang lagi, sehingga menghasilkan tegangan di A yang lebih rendah daripada tegangan di B. Dan kalau dikalkulasi, selisihnya adalah sekian, 9/11 volt. Paham para siswa? Tahu. Paham, Jelas Bu. ya? Oke, baik.